kenapa aku waktu di dunia berdiam aja kada bisa menegur orang yang salah? Kenapa waktu di dunia aku ini kada bisa membawai orang untuk ke pengajian, kepada kebaikan, kepada sembahyang, kepada ikhlas, kepada zuhud daripada dunia, kepada menjauhi daripada ghibah, menzalimi orang. Kenapa aku waktu di dunia berdiam aja, maka diberi untung oleh Allah. Berdiam aja. Nah, jadi kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi pakai cara juga, jangan sembarangan dikit-dikit memamai orang, dikit-dikit. Ada cara yang bagus, bisa. Dalam memadahi orang tuh macam-macam. Sama lawan memadahi anak. Kalau misalnya anak itu, dia bisa anak dulu dalam keluarga dulu. Memadahi anak itu beda-beda, antara pian lawan yang lain itu beda-beda. Ada anak itu yang kada mau menurut kecuali dimamai. Pakai mamayan hanya menurut. Ada anak itu kalau dimamai kada mau menurut. Ini hendak yang lembut-lembut saja. Kalau mamanya memadahi dengan lembut, nah ampi nakai. Ampi sudah ikam berjalan terus nakai. Kada tegawi ikam sembahyang. Akhirnya asik berkawanan aja. Lawan masjid kada heran-heran lagi, ampi sudah di rumah aja. Kalau kada ada apa-apa di rumah aja. Kalau kamu lagi ada keperluan di luar silahkan keluar. Dengan lembut ia menerima. Tapi kalau dimamai sariknya kada menerima, berontak hatinya. Jadi pian harus bisa melihati kayak apa karakter anak pian itu. Ada anak itu yang kada mau dipadahi. Jangan dinasehati, jangan ditagur dengan ucapan, tapi pakai isyarat saja. Ada. Dicontohkan aja dengan gerak-gerik kita aja sudah paham. Ada. Kada perlu kita menasehatinya, tapi dia paham dengan apa yang kita lakukan. Ini yang bagus ini. Anak yang paling bagus itu, yang paling nyaman itu, kita belum berpandir, kita belum menangati, ini sudah paham. Oh, orang tua aku hendaknya kayak ini. Oh, orang tua aku hendak banget supaya aku ini rancak ke masjid, rancak ke pengajian. Kada lagi kekawanan lawan kekawanan yang kada baik. Tahu dengan isyarat saja. Ini anak yang paling nyaman, yang paling baik diurus. Ada lagi kekanakan itu yang kada kau lalu. Dipadahi dengan lembut, kada menerima. Dipadahi dengan kasar, tambahnya. Didiamakan, tambahnya. Dipadahi dengan lembut, kada kawasada. Ditambahi dengan kasar, tambahnya. Didiamakan, tambahnya. Kada pahamnya hubungan. Nah, orang yang kayak ini kada kawas sama sekali, sudah pasrah aja lagi kita. Kalau diisi anak kayak ini pasrah aja, tinggal pian datang wadah tuan guru-guru, doakan. Itu aja lagi dah, bawa anak pian ke tuan guru. Bawa banyu, jangan minta banyu, bawa banyu. Pian ajak minta banyu tuan guru. Minta banyu guru, bawa banyu, jangan minta banyu, bawa banyu, minta doakan sini. Iya. Jadi sini nyamannya mau minta banyu nih. Ya itu lagi mendoakan kepada anak pian. Apalagi pian harus yakin juga bahwasanya doa orang tua itu sebelum pian membawa anak pian kepada guru, kepada habib, kepada wali, pian dulu berkhidmat mendoakan anak pian. Kenapa? Karena doaul walidi li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya itu bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Kayak apa kalau Nabi berdoa pasti kabul. Kalau sebagai umatnya, ya Allah ampuni umat ulun, kabul. Nabi itu kalau menyembahyangi jenazah orang pasti masuk surga itu. Nabi Muhammad yang menyembahyangi, Nabi Muhammad yang mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu, ampuni ya Allah, rahmatinya ya Allah, masukkan ke dalam surga ya Allah. Nyata sudah. Kalau sudah Nabi Muhammad yang mendoakan,
Begitu juga doanya orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi untuk umatnya, kabul. Pian jangan ragu. Makanya pian berhimat mendoakan anak pian. Kalau anak pian tadi nakal, doakan berhimat, kabul insyaallah. Kalau pian itu bujur-bujur, yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu jalan terakhir itu yang dipadahi kada kawa, di dia makan tambahnya, doakan berhimat untuk anak pian tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian wajib jika tidak ada satupun yang menyerukannya, maka beban dosa ditanggung oleh seluruh umat manusia. Di satu kampung ada yang maksiat terang-terangan di situ. Ada yang maksiat terang-terangan. Ini akhir zaman, tambah akhir zaman ini tambah banyak orang nampak-nampak maksiat. Yang pacaran di tengah umum, yang berciuman di tengah umum. Itu banyak sudah. Di TV ini film ini kada lagi di filter orang apa? Kada lagi disembunyikan orang, dinampakkan orang bercium-ciuman tuh di TV. Yang film-film bioskop tuh ada yang panjang nih, film apa itu? Apa itulah? Layangan putus, rumah itu film apa itu? Layangan putus lah. Film jangan nonton biarlah, biar tahu judulnya aja jangan nonton. Ibu penasaran nih ibu nih. Jadi film layangan putus itu, ulun terlihat sedikit aja bang. Kadang setelah nonton PC lah terlihat ada orang memajang-majang lawan orang komentar-komentar. Oh sekali ini film kayak itu isinya. Dan itu ditonton oleh orang Indonesia berataan kawan menonton. Nauzubillah min dzalik. Nah ini terang-terangan sudah. Kawan ditonton di video, disimpan itu ada kasetnya. Ini kan ada simpan lagi. Maka yang kayak ini harus ada yang menagur. Majelis Ulama Indonesia kayak yang menagur. Ini kenapa film yang kayak ini sawat bisa disebarkan di Indonesia? Kenapa? Kalau se-Indonesia kada ada yang menagur itu bakalan turun bala Indonesia. Dosa-dosa berataan dapat dosa. Kalau kada ada yang walinya menagur. Jadi harus ada satu orang yang wali menagur. Karena memang diceritakan sudah oleh Rasulullah bahwasanya nanti di akhir zaman ada orang jangankan berciuman, berzina ini di tengah jalan, berzina di pinggir jalan karena sudah dari. Sampai-sampai orang soleh itu tinggal menakur dari jangan di sini di sana aja kan. Jadi kada menangati lagi, kada menyuruh ampe, berpindah ke sana, berpindah. Bersembunyi lagi di belakang pohon sana. Kada orang kita mati dah orang kayak terus saking banyaknya kejadian kayak gitu. Itu kalau di sini masih mending di Indonesia. Di luar negeri sana tuh luar biasa sudah ada sumpah lagi di tengah jalan tuh pacaran, berhubungan dan lain sebagainya. Nah maka pian jagai anak-anak pian jangan sampai yang kayak itu. Kalau pian ngurusi anak orang jauh banget, anak pian udah jangan sampai karena kelakuannya kayak itu. Cucu pian karena jangan sampai kelakuannya kayak itu. Walaupun di Indonesia ini masih ada yang penyupan, yang kedua yang kayak nampak masih sembunyi-sembunyi, tapi kayaknya kada tahu nih berapa tahun yang akan datang. Apakah anak kita selamat daripada perbuatan kayak itu, atau termasuk daripada orang yang melakukan kayak itu? Alhamdulillah, menyupangi keluarga, menyupangi orang tua, menyupangi pedatuan. Alhamdulillah, mudah selamat berdatang. Wajib bagimu ketika melihat seseorang yang meninggalkan kebajikan dan mengerjakan kemungkaran untuk memberinya nasihat atau ancaman. Kalau orang itu kadang menggawi yang baik, kadang menggawi sembahyang, kadang puasa, kadang mau mengeluarkan zakat, padahal dia tahu orang ini banyak isi harta yang wajib dizakatkan, cuma karena zakat, biar nasihati dengan nasihat yang menurut jadi tadi apa? Kalau orang ini bagus dikasari nasihati. Kalau bagus dengan lembut biar memadahi.
dosa. Kalau misalnya ada orang mabuk, pian wani menagur-tagur, kada mau ambil minumannya tadi balik, atau masih botol, ambil pecahkan botolnya. Nah, itu cara amar ma'ruf nahi mungkar. Beri mana kalau pian kayak ini. Tapi jangan langsung mengambil tindakan kayak ini. Ini bagi pian yang bujur-bujur wani. Kalau sekiranya habis itu pian dibunuh orang, nggak usah gitu. Usah. Orang bersanggup lagi. Pian tangan kosong jangan. Jadi harus juga di sini diperhatikan. Kalau aku nasihati kayak apa akhirnya? Apakah aku dibunuhnya kan? Apakah aku kayak dizoliminya? Tapi kalau pian wani silahkan pecahkan botolnya. Kalau misalnya orang ketujuh begitaran, kada bampihan begitaran, yang mana gitar nih ada yang madakan haram, ada yang kada. Orang begitaran itu ada yang madakan haram, ada yang madakan kada. Tapi menurut ulama-ulama wayah ini, kalau begitaran yang baik-baik aja lagunya, artinya lain lagu maksiat, lagunya lagu biasa-biasa aja, atau lagu percintaan biasa aja, model kayak apa itu? 10 tahun sudah, itu kan kada maksiat itu. Nah itu kada maksiat, kada apa-apa. Yang kada mengandung maksiat kada apa-apa, tapi kalau yang mengandung maksiat, nah itu jadinya haram begitarannya itu. Yang mengandung maksiat contohnya kayak apa? Cinta satu malam, oh senangnya misalnya. Cinta satu malamnya maksudnya orang berpacaran, mbak malam bermalam dia berduaan. Cinta satu malam berpuas-puasan dalam malam itu semalaman suntuknya berpuas-puasan berzina, itu yang dimaksud cinta satu malam. Oh indahnya. Ini kan boleh ini. Jadi kalau misalnya bergitaran dengan lagu kayak itu, maka bergitarannya tadi haram hukumnya. Jadi tergantung lagunya. Lagu Roma Irama ada bapak ya. Udah berumah tangga belum? Lagu judi, lagu Ani itu kayak lagu itu. Itu Merama. Lagunya baik-baik. Tapi walaupun lagu Ani itu masih biasa aja gitu. Nah itu biasa aja masih. Itu kan hanya menunjukkan rasa cinta. Orang cinta itu wajar. Jadi silahkan kalian anak penyanyi yang cinta-cinta silahkan, tapi yang wajar-wajar. Jangan menceritakan kayak cinta-cinta yang pacaran-pacaran itu jangan kayak lagu apa itu lagi. Apa ya lah. Yang lagu Bulan Sutena itu apa? Apa? Bulan Sutena. Yang anak-anak tahu ini. Kuningan datang gak dapat. Nah nanti sudah itu dari minggu depan lagu Bulan Sutena. Jadi kalau misalnya orang lagi begitaran, tapi begitarannya tadi gitaran maksiat terus, lagu-lagunya lagu maksiat terus, maka kalau pian wani hancurkan tuh gitarnya supaya ini ambil nyanyinya. Ini kira ada yang viral-viral nih, Habib Bahar menyanyi pakai gitar. Ada apa sih deh? Yang sih lagu nyanyikan lagu apa? Lagu yang biasa-biasa aja. Bukan lagu-lagu yang mengesahkan tentang apa nafsu, mengesahkan tentang ya maksiat-maksiat. Kada hanya lagu-lagu menyampaikan cinta, itu kada apa-apa. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat orang yang mati karena cinta makanya masuk surga. Nah kayak itu Laila Majnun tuh. Nah kayak Laila Majnun sampai mati gara-gara cinta masuk surga, mati syahid. Orang yang mati gara-gara cinta. Misalnya ada satu lakian misalnya, saking cintanya lawan binian sampai setiap hari itu pikirannya si anu, misalnya ngaran biniannya Laila. Melihat TV Laila, melihat anjing Laila, melihat kucing Laila. Itu Laila Majnun itu, si Kes itu Majnun itu gelarnya aja saking gilanya ini dengan cintanya tadi itu. Tergila-gila dengan Laila sampai-sampai digelari Majnun, gila karena cinta ini. Ngarang sini Kes itu melihat apa aja Laila terus, melihat tembok Laila.
Melihat anjing lewat, Laila. Melihat langit, oh Laila. Ini kada apa-apa. Ini orang yang sedang kasmaran, yang sedang jatuh cinta, itu diperbolehkan dalam agama. Tapi jangan sampai cintanya melebihi daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sehingga dikatakan dalam lagu Gambus itu apa Gigara. Jadi artinya kayak ini, aku memandang, aku mencium tembok ini, dalam posisi dalam Gambus itu, aku mencium tembok. Bukan aku cinta pada temboknya, tapi aku cinta kepada orang yang di sebelah tembok. Jadi saking cintanya tuh nah, tembok bebinian yang ia cintai, tembok rumahnya dicium-cium. Bukan cinta kepada tembok, tapi karena cinta kepada bebinian yang ada di dalamnya. Yang kayak ini apakah kada boleh? Ini boleh. Ini adalah ekspresi daripada cinta yang luar biasa. Bahkan orang ini kalau ia mati karena cintanya, sedih karena cintanya, kada dapat bertemu dengan yang ia cintai, mungkin kada direstui orang tua, sehingga kada kawa ia kawin lawan orang yang ia cintai, mati masuk surga, mati syahid. Jadi silahkan bernyanyi, silahkan, tapi jangan goyang-goyang pinggul, nah itu haram pulang. Ketika ada goyang-goyang pinggul, nah berarti ada yang wajib menagur tuh. Bukan ibu-ibu juga tuh. Agur ada yang harus bisa beramai itu. Jangan goyang pinggul tuh. Silahkan menyanyi kata Bapak. Kemudian cara kekerasan ini hanya dapat disampaikan oleh mereka yang benar-benar rela mengorbankan dirinya karena Allah atau telah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah yang ini tadi itu yang wani memecah botol, menghancurkan gitar orang, itu boleh melakukan tadi bagi orang yang sudah tahu resikonya, lawannya sudah diizinkan oleh pemerintah, sudah terdaftar, misalnya ia mengadakan organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, ia sudah mendaftar di pemerintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ia boleh melakukan hal tersebut. Sedangkan dua cara sebelumnya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim kecuali bagi orang yang jahil yang tak memperdulikan agamanya dan orang-orang pandai yang tak mengamalkan ilmunya. Adapun cara yang pertama lawan kedua, yaitu dengan apa? Dengan menasihati ataupun memberikan ancaman. Menasihati atau memberikan ancaman. Menasihati itu maksudnya ayo sembahyang 5 waktu supaya dosa kita bersih. Setiap kita sembahyang diampuni dosa kita yang sebelumnya. Setiap kita sembahyang diampuni dosa kita yang sebelumnya. Ayo, ini namanya nasihat. Yang kedua, mengancam. Mengancam tuh hati-hati. Kami ini hati-hati kalau kada berzakat. Kalau kada berzakat, harta ikam itu keluar juga kena. Misalnya ikam wajib berzakat 10 juta. Kalau kada ikam keluarkan, karena 10 juta itu akan keluar juga dengan sendirinya dengan cara yang Allah ketahui. Bisa-bisa karena tabrakan kah, lalu wajib harus masuk rumah sakit, menabus obat berapa? 10 juta. Keluar juga akhirnya. Jadi lebih baik kayak apa? Jadi diancam-ancamnya. Lebih baik kayak apa? Lebih baik ikam sedekahkan aja. Ikam zakatakan itu keluarkan. Kalau ikam zakatakan malah berkah harta ikam. Coba lihati orang-orang yang bertokohan tuna. Kalau ia rajin berzakat, sukses itu, rame tokonya, banyak keuntungannya. Tapi kalau kada mau berzakat, paling beberapa tahun sunyi sudah tokonya. Lihati aja, hati-hati kan kalau kada berzakat. Nah ini mengancam namanya. Nah, yang pertama menasihati, yang kedua mengancam. Atau misalnya orang kada sembahyang, hati-hati kan kada sembahyang. Kada sembahyang itu jangankan di neraka, dikubur sudah dibakar. Dikubur itu sudah diandak di atas bara, dan setiap harinya seperti itu berbolak-balik badannya di atas bara api kayak apa ikan panasnya. Oh jangan wani-wani kada sembahyang misalnya. Nah itu namanya mengancam. Ini menasihati lawan mengancam wajib bagi kita setiap muslim. Minimal
Minimal kalau kita kada hawa dalam hati aja, ingkar. Tapi kalau ada yang menagur sama sekali di dalam kampung tadi, kalau dia menagur beratakan berdosa. Jadi kalau misalnya pian melihat kada dia menagurnya, nah, oh berarti aku nih harus menagur nih sekira kada dapat dosa nih sekampungan. Aku harus turun tangan daripada sekampungan berdosaan. Ayo sudah, aku yang menanggungnya, nah, menanggung resikonya. Adapun cara yang ketiga tadi, apa caranya? Menghancurkan. Misalnya ada tempat perzinahan, menghancurkan tempat perzinahannya. Ini adalah orang-orang khusus saja, jangan sembarangan orang. Apalagi pian wani-wani membakar karena tangkap polisi narapian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kadang mau mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang jahil dan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Antara itu aja, jahil atau kadang mau mengamalkan ilmu. Inya tahu wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar tapi kadang mau mengerjakan. Ini orang yang kadang mengamalkan ilmunya. Pian sudah tahu ilmunya, maka pian kerjakan. Kalau pian kadang mengerjakan, berarti kadang mengamalkan ilmu. Jangan sampai kadang mengamalkan ilmu. Kalau orang-orang Hadramut itu, kenapa sih orang-orang Hadramut itu luar biasa? Orang Hadramut itu orang-orangnya luar biasa. Bahkan yang halus-halus sudah jadi wali, belum bersesingut di Hadramut itu banyak yang jadi wali dah. Kenapa geran? Karena di Hadramut itu setiap dapat ilmu langsung diamalkan. Kalau kita nih di Indonesia dapat ilmu dipikirkan aja, koler mengamalkan. Oh kayak naik gawi itu sebulan lagi kan. Oh kayak naik setahun lagi kan. Oh kayak naik parak mati hanya gawi. Ini kita rancak kayak ini, padahal pengajian tiap hari, padahal mendengarkan ceramah di mana-mana, tapi mengamalkan ini nah kita menunda-nunda, kena. Maka sudah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar Jarsidin, "Idza amsayta fala tantaziri sobah." Jika kamu di sore hari jangan menunggu pagi, jangan nunggu esok. Kalau kamu digawi sore, jangan ditunda sampai esok. Idza asbahta fala tantaziri masa. Jika kamu di pagi hari jangan menunggu sore. Kalau kamu digawi pagi hari jangan nunggu sore. Itu orang Hadramut itu dasar kayak itu. Sampai ada guru-guru di Hadramut itu, ulama-ulamanya kalau mengajar di Pondok Habib Umar itu, kalau mengajar sebelumnya itu minggu yang telah lalu mengajar tentang siwak misalnya. Pas masukkan lagi kelas tentang fikih yang membahas masalah itu, kita kunisinin. Kayak apa nih? Sudah bawa siwak beratankah? Karena kita sebelumnya minggu yang telah lalu membahas tentang kesunahan siwak, dianjurkan kemana-mana membawa siwak. Kayak Pak, membawa siwak semuanya atau kada? Bawa. Kalau ada santri kada membawa siwak, kada mau sini mengajar. Ada yang kada membawa siwak, Presiden. Kalau ilmu yang terdahulu aja belum diamalkan lagi, kada usah kita tambah pelajaran. Nah itu orang Hadramut tuh memerhatikan benar supaya apa? Habis belajar, ada yang kau diamalkan, amalkan langsung. Jangan ditunda. Itu nampak tuh tazharu barakatul ilmi, maka nampaklah keberkahan ilmu kalau setiap kita dapat ilmu langsung kita amalkan. Minimal kalau kita dapat ilmu, dapat amalan-amalan dari guru-guru kita, minimal sekali kita amalkan langsung. Lah kasih diamalkan. Misalnya nih belajar ini, kalau digawi malam ini, gawi sudah malam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan bujur-bujur berkah dalam hidup kita. Kalau dapat ilmu amalkan langsung, dapat ilmu amalkan langsung. Misalnya dapat amalan, kalau hendak dapat suara seperti suaranya Nabi Daud, walaupun suara kadang kayak Nabi Daud benar, cuma orang tuh mendengar nyaman. Kayak apa? Baca habis sembahyang misalnya, baca doa Allahumma rzuq alayya sauta Daud 3 kali. Amalkan langsung. Itu lu mengesahkan aja lah, kalau diijazahkan. Kesah aja itu. Karena kalau ada izinnya ulun diijazahkan. Jadi orang yang mengamalkan itu walaupun suaranya kada baik, orang itu mendengar ketujuh. Itu hanya itu mendapat turun ijazahnya itu. Kemudian
amalkan. Misalnya ada amalan, wah hidup kita ini berkah dengan amal. Dan kalau kita mengamalkan ilmu terus bercahaya, wajah itu nyaman dipandang. Kalau orang ketujuh mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat nanti pinta. Iya, ini sama aku menolak si Rering gitu kan. Miring. Pojok dia. Ketahuilah bahwa perintah melaksanakan kewajiban dan melarang tidaklah haram hukumnya wajib. Ketahuilah bahwa perintah melaksanakan kewajiban dan melarang tindakan haram hukumnya wajib. Ada komanya di situ. Hukumnya wajib. Sedangkan perintah menjalankan sesuatu yang sunnah dan melarang tindakan makruh hukumnya sunnah. Nah, kalau menyuruh orang menggawe yang wajib itu wajib. Menanggur orang daripada perbuatan haram itu wajib juga. Kalau menyuruh orang mengerjakan sunnah itu sunnah hukumnya. Menanggur orang daripada berbuat makruh hukumnya sunnah. Misal yang sunnah tadi, misalkan ada orang makan pakai tangan kiri, pian padahi, makan tangan kiri itu makruh hukumnya. Ayo pakai tangan kanan nyaman bersih. Tangan kanan itu bersih. Nabi ketujuh yang kanan kalau dalam kebaikan. Nah pian memadahi itu hukumnya sunnah. Berpahala, dapat pahala sunnah. Atau orang misalnya meninggalkan yang sunnah, kemudian pian padahi. Oh sunnahnya tuh kayak misalnya ada orang makannya mulai tengah, yang nasi di tengah dulu dimakannya, biar padahi. Kalau makan tuh bagusnya tuh di pinggir dulu. Kenapa sudah tinggal yang di tengah? Karena keberkahan makanan tuh ada di tengah. Oh, pian memadai itu, pian dapat pahala sunnah. Nah dapat pulang ilmu pian deh. Kena makan malam, sisa yang di tengah. Kalau berkuah bang ya, Pak Guru, pokoknya pinggir dulu biar makan. Kalau masa ada berkuah serah aja itu. Kayak apa? Biar aja nasinya seorang yang atur hendak kemana kayaknya. Yang penting pinggir dulu biar makan soto. Misalnya yang pinggir dulu biar makan. Tapi tak ketengah rata beratan bang itulah. Walaupun dimakan yang di mana, yang penting kan amalkan sunnah dulu. Yang pinggir makan itu mulai yang pinggir. Amalkan berkah pula hidup pian mengamalkan ilmu. Nah sudah ada. Kalau lawas kita. Kalau habis tuan 3 kali lawasnya pada ulun. Itu kada apa? Bagus sidin lawas. Ini sebulan sekali, hanya mengisi atau sebulan 2 kali. Jadi kalau sidin datang terlawas. Kalau ulun kerancakan jangan lawas. Iya. Karena ulun ditanggur kawanan ulun. Ikam jar kalau misalnya misi pengajian jangan lawas-lawas. Jangan sampai lewat pada 20 menit. Kalau awal itu 15 menit saja. Kalau lewat 20 menit itu maut sudah orang. Apalagi sampai sejam. Biar bagus pembahasannya. Kalau sejam tuh orang munyak sudah. Nah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada setiap hari kita dengan mengamalkan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan umur yang panjang, berkah, dan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan pengampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa 'alal khairi lil khair waffiqna lil khair. Ya Allah yang memberi taufik, berikanlah kami taufik atas kebaikan-kebaikan ya Allah. Wa inna 'alaina, bantulah kami untuk mengerjakan kebaikan rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi bil mustafa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla
الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت عفوا من الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat, dan tambahan kebaikan dalam agama, berkah dalam rezeki, banyak dalam rezeki, panjang umur, berkah umur, mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan. Dan mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kami kesempatan memandang wajah-Mu kelak di akhirat dengan keridhaan-Mu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa